Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Tadika Mesra akan mempresentasikan hasil proyek untuk mata kuliah grafika komputer. Sebelum masuk ke dalam penjelasan program, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kenalkan, saya Adision Tarigan dengan NIM 211401021. Perkenalkan, nama saya Aldan Fadila, 21140104. Perkenalkan, saya Nadia Dr. Kani dengan NIM 211401097. Perkenalkan, nama saya Nurul Bintang Andini dengan NIM 211401106. Perkenalkan, nama saya Junior Raja dengan NIM 211401130. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan program yang akan dibacakan oleh Hari. Pada Hari, saya Seperti yang persilakan. Bapak ajarkan sebelumnya, di mana kita akan menggunakan metode ataupun teknik rendering modern OpenGL, di mana di sini kita definisi data terlebih dahulu, di mana ini dengan urutannya kanan atas, lalu ada kiri atas, lalu ini kiri bawah dan kanan bawah. Nah, di sini ada kita buat untuk indeks array ataupun urutan segitiga pertama, yaitu dari 0, 1, 2. Lalu untuk segitiga yang kedua itu mulai dari 0, kedua, kedua dan yang ketiga, begitu. Dan selanjutnya kita bisa ubah di bagian ini ya, sesuai dengan banyaknya vertex yang ada, yaitu ada 8. Selanjutnya kita juga harus ubah yang bagian elemen array buffernya, yang bagian ini menjadi 6, sesuai dengan banyaknya indeks array. Begitu juga pada bagian ini, ke GL draw elements, juga kita harus tetapkan sebagai sebanyak 6. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu kecepatan dari setiap jarum jam dengan nilai masing-masing negatif agar perputaran jarum jamnya nanti akan searah jarum jam. Lalu di sini kita deklarasikan juga dengan tipe data float default dari tiap-tiap jarum, yaitu di 270 derajat, yaitu di Y positif agar startnya itu di 00 di jam 00 ya. Lalu ada current time, time difference, last time, masing-masing 0. Speed akan digunakan untuk fungsi percepatan ataupun manipulasi waktu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke main programnya, di mana di sini kita akan mendeklarasikan ulang current time dengan nilai baru yang akan didapatkan dari function calculate time. Di sini kita akan menghitung perbedaan waktu ya, dengan mengalihkan kecepatan dengan selisih dari waktu sekarang dan waktu sebelumnya. Di sini kita akan mendeklarasikan setiap frame baru ya. Ini akan dieksekusi di setiap frame baru karena ini berada di while loop ya. Jadi last time akan adalah current time, begitu seterusnya. Nah, di sini current second pointer akan dijumlahkan dengan perbedaan waktu dikali dengan kecepatan dari tiap-tiap jarum jam. Nah, di sini GL uniform F akan mengambil current second pointer log. Nah, di sini yang adalah variabel baru dengan tipe data GLin yang nilainya adalah hasil dari function GL uniform location yang akan mengambil dari program untuk current second pointer, begitu juga untuk setiap jarum-jarum yang ada di sini, yaitu detik, menit, dan jam. Lalu di sini GL uniform 1F akan mengirim data ini ke shader. Ini kita mengirim variabel dari CPU ke GPU menggunakan variabel uniform ya. Selanjutnya di bagian ini kita akan menginisialisasi color dengan warna putih ya. Lalu untuk variable distance merupakan nilai dari function length yang akan mereturn panjang dari dua buah vektor. Di sini jika distance-nya lebih kecil dari 0,9 maka warnanya akan menjadi putih. Nah, di sini kita akan merender untuk warna untuk jarum detik, dan jarum menit. Untuk jarum jam, untuk tiap-tiap jarum akan melalui proses perhitungan dot. Di sini jika jarak di antara 0,2 dan 0,3 dan berada pada range sudut yang dihasilkan dari scene current second pointer, maka warnanya adalah second hand color, yang mana sudah didefinisikan ya, yang sudah dipasang juga
variabelnya dari CPU ke GPU. Begitu juga pada minute hand ketika dia berada pada 0,4 dan 0,5 dalam range sudut yang dihasilkan dari current minute pointer, maka colornya adalah minute hand color. Begitu juga pada jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurul. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai potongan kurva menunjukkan posisi jarum jam dan memiliki behavior yang jikalau udah bulat habis akan kembali ke warna putih dan begitu pula sebaliknya. Di sini kita dapat melihat kalau misalnya saya membuka codingan, loop akan terus berjalan sampai dengan user menutup jendelanya. Di sini terdapat perbedaan waktu, ada kecepatan, ada current time, ada fast time. Lalu di sini ada GL color buffer bit. Ini untuk menghapus konten layar atau buffer warna yang saat ini ditampilkan. Jadi itulah yang dibilang tadi, ketika sudah merahnya di jam sudah habis, maka akan ke warna putih. Begitu pula sebaliknya. Tapi dalam kasus ini hanya buffer warna yang dihapus, jadi tinggal latar belakang. Lalu di sini ada GL draw elements, GL triangles. Jadi untuk menggambar segitiga dan dengan 6 array, ada array-nya 6. Lalu ada swap buffers untuk window. Pernyataan ini bertanggung jawab untuk menukar buffer layar, yaitu double buffering, sehingga apa yang telah digambar di buffer belakang itu ditampilkan di layar depan. Lalu ada GLFW poll events, itu untuk memeriksa dan memproses semua peristiwa yang telah terjadi selama eksekusi program. Jadi seperti interaksi pengguna dengan jendela atau menutup dengan window-nya itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juli Asian Raja. Terima kasih kepada Nurbin atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan waktu yang spesifik dengan mengubah suatu variabel pada program. Langsung saja ke programnya. Pada program ini pada baris pertama ada sebuah pernyataan yang berupa action jika pengguna mengklik tombol S pada keyboard, pengguna akan diminta untuk memasukkan sebuah data yang berupa jam, menit, detik yang dipisah dengan spasi. Contohnya itu 2 spasi 20 spasi 15. Selanjutnya, jika pengguna sudah memasukkan data tersebut akan disimpan pada variabel berupa update hour, update menit, dan update second yang sudah kita deklarasikan pada baris kedua. Lalu, pada tahap ini akan muncul sebuah output berupa waktu diperbarui menjadi pukul, update hour, update menit, update second berdasarkan data yang sudah dimasukkan pengguna. Selanjutnya, pada data yang sudah dimasukkan pengguna tadi, pada variabel update hour dan update menit akan diubah menjadi format yang berbentuk detik dan akan ditambahkan. Ini ditambahkan dari update hour, update menit, dan update second akan ditambahkan dan disimpan pada variabel update time. Terus pada tahap ini, waktu akan diperbarui berdasarkan data yang ada pada update time. Sekian saja penjelasannya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Adan Fadila. Terima kasih Juli. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara memajukan waktu dan reset waktu. Jadi ada juga dari tambahan kami yaitu untuk memperlambat waktu. Jadi langsung saja masuk ke bagian mempercepat waktu. Pada bagian ketika si user menekan keyboard dan juga makan tombol kanan, maka user akan melakukan mempercepat waktu dengan cara speed di awal diinisiasikan, lalu
dimulai dari sesi 1 dan itu, kemudian dipercepat dengan cara 2 kali, tinggal 2. Jadi ketika user menekannya sekali, maka dipercepat 2 kali, dan juga kalau misalnya ditekan lagi, maka lebih kali 2. Dan kalau misalnya user pengen reset, maka user perlu tekan R, itu waktu akan menunjukkan waktu 1. Kemudian muncul tampilan speed reset. Kemudian jika mau user pengen melambat, maka user hanya menekan tombol kiri, lalu waktu itu akan dibagi 2. Jadi kalau misalnya waktunya udah dipercepat sekali, maka di klik kiri maka mundur secara 2 kali. Dan sekian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Rida. Terima kasih kepada Ahdan. Selanjutnya saya Nadia akan menjelaskan tentang tombol untuk mengubah warna secara acak ataupun random. Pertama-tama, kita harus mendefinisikan atau menginisiasikan warna dari jarum. Warna dari jarum tersebut itu terdapat jarum detik yang berwarna biru, lalu terdapat jarum menit yang berwarna hijau, dan yang terakhir itu ada jarum jam yang berwarna merah. Selanjutnya, kita masuk saja ke function. Di sini ketika tombol keyboard pada huruf C itu ditekan, maka di sini akan langsung tereksekusi beberapa proses. Proses di sini berguna untuk randomisasi warnanya. Jadi, untuk membuat suatu warna terdapat 4 angka RGB. Ini terdapat 4 angka RGB 0, 1, 2, 3. Jadi setiap angka ini memiliki indeks yang berisikan nilai random supaya angkanya nanti nggak bakal 0 lagi. Kombinasi dari warna 4 ini membuat warna baru tapi random. Jadi dia secara acak gitu dan secara otomatis. Untuk warna jarum detik, menit, dan jamnya. Ketika setiap nilai warna sudah di random, maka dia akan mengirimkan langsung atau mengekspor langsung ke fragmen. Nah, dia langsung terletak di sini. Setelah dikirim, maka selanjutnya program akan memunculkan kata-kata ataupun statement yang statement yang akan muncul itu warna akan diperbarui. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya terdapat demonstrasi yang akan dijelaskan oleh Heri. Pada Heri kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang sudah dibuat. Seperti yang terlihat di sini, terdapat instruksi di mana kita dapat melakukan percepatan manipulasi waktu, yaitu dengan menekan tombol panah kanan untuk mempercepat waktunya, dan sebaliknya kita dapat memperlambat juga perputaran waktunya dengan menekan tombol panah kiri. Lalu kita juga dapat melakukan reset terhadap perubahan ataupun manipulasi waktu yang sudah diterapkan dengan menekan tombol R. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pengubahan warna untuk tiap-tiap jarum jam dengan menekan tombol C pada keyboard. Dan terakhir, kita dapat melakukan set timing ataupun mengupdate ataupun membuat waktu baru dengan menekan tombol S, set time. Di sini kita tinggal masukkan saja, misal 12.00.30. Seperti ini. Demikianlah demonstrasi terkait program ini yang telah dibuat.